Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Shabbat Shalom semuanya. Saya jemput saudaraku untuk bangkit berdiri dan kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya memohon kepada Pak Gembala untuk menyalakan menorah. Pembacaan Sabat terambil dari Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Jika karena hari Sabat engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku dan menyebut Sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Bapa Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Bapa Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Bapa Yahweh telah berfirman. Amin. Kadosh, 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 of Yahweh, segala bela-bela kepada Haleluya, Haleluya, Shema Yisrael, of Yahweh.
Yang Maha Kuasa, Yang Maha Mulia, Yang Maha Kudus, Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Tahu, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Penyembuh, Tuhan yang Esa, kekal selama-lamanya, tiada duanya. Haleluya. Berhati-hati Yahweh, berbekal dalam segala mereka, berhati-hati kamu, kadus, Abi Yahweh, sebelum terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus, yang Maha Mulia, yang Maha Penyayang, yang telah menghantar kami masuk kepada hari perhentian-Mu, hari Sabat yang mulia ya Bapa. Setelah 6 hari kerja Bapa telah memberkati kami, telah menyertai kami, melindungi kami, mengizinkan kami melihat perbuatan-Mu yang ajaib sampai masuk pada hari perhentian Bapa. Kami mau beria-ria Tuhan di hari Sabat yang kudus ini Tuhan, layakkan kami Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu memohon belas kasihan-Mu. Ampuni segala dosa pelanggaran kami sepanjang 6 hari kerja Bapa. Banyak hal yang telah kami pikirkan, kami ucapkan, kami pandang, rancangkan. Bapa, ampuni segala kesalahan, kelemahan, kekurangan, ketidakmengertian kami Bapa. Kuduskan kami dengan dabar-Mu, basuh kami dengan darah anak domba Paskah, darah Yesus. Bapa, kami membawa persembahan syukur, korban yang harum bagi-Mu, Yesus Hamas. Terimalah Tuhan persembahan syukur kami, anak domba yang tersembelih, yang melayakkan kami untuk menerima janji-Mu Tuhan di hari Sabat yang mulia ini. Pertolongan kami datang di dalam nama Tuhan Yahweh yang menjadikan langit dan bumi, menghabiskan ibadah Syabat Raya demi nama Tuhan Yahweh yang Echad, kekal sepanjang zaman segala abad. Be'adon Werokodes, hamba berdoa mengucap syukur pada Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, silakan kasih. Terima kasih Bapak ya. Kami bersyukur Bapak ya. Kami bersyukur Bapak ya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu dekat padamu Tuhan. Sebab hanya dekat padamu kami tenang. Dan kami ingin Tuhan rindu dekat padamu, membangun persekutuan denganmu Bapa yang kudus. Terpuji. Mari Tuhan, hadirlah Roh-Mu di tempat ini Bapa yang memenuhi setiap hati kami Tuhan yang rindu akan Engkau Bapa. Sebab hanya dekat Engkau Tuhan kami tenang. Mari saudaraku kita mau naikkan pujian ini, hanya dekat Bapakku.
ada kekuatan yang kami rasakan. Wah, Engkau keselamatan jiwa kami, Engkaulah kekuatan dan perisai kami. Yes, kita mau katakan sama-sama, kami ingin selalu bersekutu denganmu. Nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan kami rindu selalu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Indah bersamamu, Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. sungguh indah bersamamu, Sekali kita mau katakan sungguh indah. sungguh indah bersamamu selamanya. Kami rindu bersama. Haleluya. Kami Haleluya.
berikan hati ini ku berserah. Kasih sayang, Biarkan Tuhan aku menyembah. biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku hari Sabat-Mu ya Tuhan yang Kau berikan untuk kami Tuhan, menyembah-Mu kepadamu Bapa yang mulia. Kami bersyukur Bapa boleh menyembah nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kudus dan Engkau Bapa yang mulia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selamanya. Kami mau buka ibadah kami Tuhan, dan Engkau yang layak kami puji dan kami sembah sampai selama-lamanya. Besem Yesua Putramu yang kudus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan berdiri saudaraku. Kita membacakan firman Tuhan.
Markus 12 ayat 29 sampai 31. 2, 3. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahwe Tuhan kita, Yahwe itu Esa. Kasihilah Yahwe Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. 2, 3. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Yahwe Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahwe Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Yahwe akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Yahwe Tuhanmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahwe menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahwe memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahwe Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang samamu, jangan mengingini rumah samamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk saudaraku, dan saya mengundang para alia untuk maju ke depan. Pembacaan Halel yang tertulis di dalam kitab Mazmur 7 ayat 9 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ya sekarang biarlah kejahatan orang fasik berakhir, dan Engkau akan menegakkan keadilan, karena kebenaran Elohim yang menguji hati dan batin. Perisaiku pada Elohim yang menyelamatkan orang yang lurus hati. Elohim adalah hakim yang adil
dan Elohim menjadi murka setiap hari. Jika dia tidak berbalik, dia akan mengasah pedangnya. Dia telah melentur busurnya dan membuatnya siap. Bahkan dia telah mempersiapkan senjata maut. Dia akan membuat anak panahnya menyala. Lihatlah, dia menggeliat dengan kejahatan dan mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Dia menyiapkan lubang dan menggalinya, dan dia jatuh ke dalam lubang yang dia buat. Kejahatannya akan berbalik ke atas kepalanya, dan kekejamannya akan menimpa mahkotanya. Aku mau menyanjung Yahweh sesuai dengan kebenarannya. Aku akan mau memasmurkan nama Yahweh yang Maha Tinggi. Amin. Pembacaan Torah yang diambil dari Keluaran 21 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dan inilah keputusan-keputusan yang harus engkau tetapkan di hadapan mereka. Ketika engkau membeli seorang budak Ibrani, 6 tahun dia harus melayani, dan pada tahun ke-7 dia harus keluar dalam keadaan bebas tanpa biaya apapun. Jika dia datang seorang diri saja, maka ketika keluar pun dia seorang diri. Jika dia itu suami dari seorang istri, maka istrinya harus keluar bersamanya. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan dia melahirkan anak-anak lelaki atau anak-anak perempuan baginya, istrinya itu dan anak-anaknya lelakinya akan menjadi milik tuannya, dan budak itu harus keluar seorang diri saja. Dan jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku mencintai tuanku, istriku dan anak-anak lelakiku, aku tidak mau keluar merdeka," maka tuannya harus membawa dia menghadap kepada Elohim. Lalu tuan itu membawanya ke pintu atau ke gardu jaga, dan tuannya itu harus menindik telinganya dengan sebuah penindik, dan dia harus melayani tuannya selamanya. Dan ketika seseorang menjual anak perempuannya sebagai wanita pelayan, maka wanita itu tidak boleh keluar seperti para budak keluar. Apabila jahat di mata tuannya yang telah memilihnya baginya, maka dia harus mengizinkannya ditebus. Dia tidak berhak menjualnya kepada orang-orang lain sehingga dia ingkar kepadanya. Dan jika dia memilihnya untuk anak laki-lakinya, maka dia harus berbuat kepadanya sesuai peraturan mengenai anak-anak perempuan. Dan jika dia mengambil baginya wanita lain, dia tidak boleh mengurangi makanannya, pakaiannya, dan kebersamaannya sebagai suami istri. Dan jika itu tidak melakukan ketiga hal itu padanya, maka wanita itu dapat keluar tanpa uang tebusan apapun. Amin. Pembacaan Haftarah dari Yeremia 34 ayat 8 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan. Janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujuinya, bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka.
Orang-orang itu mensetujuinya lalu melepaskan mereka. Tetapi sesudah itu mereka berbalik pikiran, lalu ambil kembali budak-budak lelaki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan mendudukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu datanglah firman Bapa Yahweh kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Bapa Yahweh Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir 7 tahun haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun. 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku. Karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu beginilah firman Bapa Yahweh, kamu ini tidak mendengarkan aku, agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan, demikianlah firman Bapa Yahweh, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Juga Zedekiah, Raja Yehuda, beserta para pemukanya akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, dan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang sekarang telah berangkat daripada kamu. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan membawa mereka kembali ke kota ini untuk memeranginya, merebut dan menghanguskan dengan api. Aku membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Amin. Pembacaan Brit Kadasa terambil dari Matius 5 ayat 38 sampai 42, demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Amin. Kados, 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 Abi Yahweh, Sebab Melkares Kibur. Terberkatilah Engkau Bapa Yahweh, para aliyah hamba-hamba-Mu yang mengasihi Engkau, yang telah memasmurkan Torah-Mu, pengajaran-Mu yang indah Tuhan.
Terima kasih buat kebenaran yang mengingatkan kami akan titah-Mu. Berkati hamba-Mu secara pribadi, keluarganya, orang yang dikasihi, orang yang mengasihinya, dimanapun mereka berada Tuhan, selamatkan dan berkati mereka. Izinkan Tuhan para ahli-Mu, hamba-Mu ini Tuhan melihat perbuatan yang ajaib. Ya Roh Kudus terus menuntun hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Bapa berkati mereka. Terberkatilah Engkau, terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami, kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Haleluya. Siap muji Tuhan? Amin. Saya jemput saudaraku untuk bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Kita mau naikkan pujian kita yang pertama, bangkit serukan nama Yahweh. Nyatakan kuasa-Nya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yahweh, menara yang kuat. Nama Yahweh, kota benteng yang teguh. Nama Yahweh, kalahkan semua musuh. Nama Yahweh di atas segalanya. Katakan nama Yahweh. Nama Yahweh, menara yang kuat. Nama Yahweh, kota benteng yang teguh. Nama Yahweh, kalahkan semua musuh. Nama Yahweh di atas segalanya. 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 Haleluya. Haleluya. Masih mau puji Tuhan? Amin. Kita mau naikkan pujian kita yang kedua. Dengarkan suara Nabi, bangkit. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru
sapa segala raja. Segala raja. Haleluya. Haleluya. Amin saudaraku. Kita masih memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian kita yang ketiga. Kecaplah dan lihatlah. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Yahweh. Sekali lagi kecaplah. Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Yahweh. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. selamanya. Kita mau naikkan pujian dari awal. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahweh itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Yahweh. Kecaplah dan lihatlah. Wow, wow. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Yahweh itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Bapa yang mengasihiku, Bapa yang memeliharaku selamanya. 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 Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Oke. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan dulu satu pujian. Sebab aku percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku
selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Saya serahkan kepada yang beri tangan firman Tuhan.